Halo guys, balik lagi sama Saham Kings. Hari ini kita mau bahas New Economy, era baru digital Indonesia. Seperti yang kita tahu, baru-baru ini masih hangat-hangatnya ya, atau maraknya bank-bank digital. Jadi kita akan bahas seperti apa kelanjutannya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, disclaimer on. Video ini hanya bersifat edukasi dan tolong hanya dijadikan second opinion point of view dalam berinvestasi. Segala keputusan buy or sell ada di jari telunjuk investor masing-masing. Segala kerugian karena video ini ditanggung masing-masing investor. Dengan menonton video ini, Anda setuju untuk melepaskan Sampings dari segala tindakan hukum. Semua insight yang kami berikan berdasar data yang kami pikir terpercaya, tetapi tidak ada garansi akan benar terjadi. Copyright to Saham Kings. Oke, kalau kita bicara new economy, apa sih sebenarnya ekonomi itu? Ya, jadi kita berkaca pada sejarah uang ya. Jadi zaman dahulu masyarakat itu menggunakan sistem barter untuk menukarkan barangnya atau dengan menukar jasanya. Lalu muncullah koin-koin batu ya. Zaman Flintstone ada koin batu, lalu bergeser menjadi zaman koin logam ya. Ini koin perak, koin emas dan sebagainya, perunggu, koin logam. Bentuknya masih tidak beraturan ya, masih peok-peok seperti ini. Koin-koin pertama. Lalu muncullah uang-uang kertas. Di sini pada zaman dinasti Tang ya, di Tiongkok, mereka membuat uang kertas karena mereka kehabisan bahan logam seperti ini. Atau bahan logam di sana masih jarang sekali. Lalu beralih ke zaman kartu debit ya dan kredit atau kartu-kartu untuk pembayaran lain. Ini sudah mulai modern, lalu kita memasuki masa server base. Ini seperti SMS atau pulsa ya. Dan apa gitu selanjutnya? Apakah ekonomi itu akan bergantung pada Bitcoin dan kripto atau bahkan followers ya? Seperti ini contohnya untuk Bitcoin dan kripto. Ini ada berita eBay memperbolehkan perdagangan NFT ya di platformnya. Lalu di sini ya Tesla menerima Bitcoin sebagai alat bayar lagi karena energi listrik untuk menambang Bitcoin bisa memakai renewable energy ya. Sebelumnya kan tidak diperbolehkan lagi ya. Karena ini biaya untuk menambang atau mining Bitcoin itu tidak ramah lingkungan. Tetapi sekarang masih bisa untuk memakai renewable energy seperti itu. Yang berita lainnya ada Amazon ya, merekrut ahli kripto. Nah, apakah kedepannya Amazon akan memperbolehkan pembayaran kripto? Ya, ini beritanya perekrutan dicari blockchain product lead dengan spesifikasi seperti ini, requirement. Oke, selanjutnya juga ada ini ya, ada seseorang YouTuber bernama ini Kejo Developer. Dia menjual gamenya ya dengan Bitcoin ya, melalui Bitcoin ya, ke orang India. Dia menjual ke perusahaan India, lalu perusahaan itu menjual ke kliennya ya. Jadi ada klien yang mau beli game ini. Nah, lalu aset Bitcoinnya itu bertumbuh ya. Tadinya perusahaan India itu membeli di 5.000 US dollar atau 72 rupiah, tapi dia bertumbuh jadi hingga menjadi 102 juta rupiah ya. Nah, ini contoh untuk yang ekonomi dengan followers ya, jumlah followers. Di sini ada restoran This is not Sushi Bar, ini di Milan. Ini bertuliskan si accettano pagamenti in follower, yang berarti follower payments are accepted ya. Jadi kita bisa bayar sushi ini dengan menggunakan follower yang kita punya di Instagram. Nah, tapi tidak seperti itu, ternyata ini dari Investopedia. Jadi apa sih new economy itu? Di sini jadi jelaskan ya, istilah new economy itu muncul waktu ini ya, terkait zaman tech bubble. Jadi di USA pada awal tahun 2000, karena banyaknya perusahaan-perusahaan tech ya, jadi market terlalu menggairah dan tanpa memperhatikan fundamentalnya ya. Ini ya, the excitement around the tech sector did more harm than good. Karena tidak memperhatikan fundamentalnya, jadi malah merusak ya daripada baik. Ini untuk new economy-nya dari Investopedia. Jadi Investopedia mengatakan apa sih new economy itu? Ya ini ya, high growth industry that are on the cutting edge of technology. Jadi semua industri yang sedang bertumbuh pesat yang menggunakan teknologi
untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan juga produksinya. Nah, tujuan New Economy ini adalah untuk mendesain ulang ekonomi sistem global, seperti untuk mencapai tujuan untuk menyelamatkan lingkungan ataupun juga sosial. Seperti ini ya. Jadi lebih mengarah ke ramah lingkungan daripada mencari profit. Seperti itu. Dan di sini ada ini ya, total US Venture Capital Investment. Ini pergerakan saham di USA. Ini tadi yang dikatakan pada tahun-tahun 2000-an ya, ini ada tech boom di sini. Jadi dia tuh peak terlalu bergairah ya market sampai ke atas ini, lalu dia dibanting turun lagi seperti itu. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Ini pergerakan IHSG ini di tahun 2000-an ya. Jadi dari 97 karena krisis dia turun, lalu mulai naik ya ini. Tapi kenaikannya ini tidak signifikan ya, karena kena resist yang di sini ya, 97 ini. Tidak seperti USA yang tadi tembus sampai tinggi ya. Lalu dia berangsur-angsur tinggi dan sekarang kita ada di sini ya, di angka 6 ribuan. Dan apakah ini sekarang saatnya tech boom untuk Indonesia karena masuknya perusahaan-perusahaan yang beralih ke digital? Ya mungkin saja. Kenapa? Karena sekarang yang kita rasakan ini, contohnya nih ya, berita Jokowi mengatakan bahwa ekonomi digital RI akan jadi yang terbesar di Asia Tenggara. Ini diperkirakan untuk tahun 2030. Lalu banyaknya bisnis-bisnis atau perusahaan yang beralih ke digital. Ini contohnya untuk belajar edukasi, untuk anak TK dan SD itu ada iKendu. Ini ya. Dan juga bermunculan e-commerce ya, seperti Bukalapak dan Goto yang sebentar lagi akan IPO. Dan yang kita tahu, kita juga rasakan praktisnya menggunakan ini ya, Shopee Food. Jadi zaman dulu kita harus mencari makanan keluar, tapi sekarang kita bisa berdiam diri dan juga makanan yang langsung datang ke depan pintu kita. Nah, ini contohnya di transaksi digital ya. Bisa kita lihat di video ini, Bang Radit. Kalau hati gue ada di skin Selena berarti. Nah, jadi itu ya, skin Mobile Legends itu adalah salah satu transaksi digital. Oke, untuk berita di internasional ada Cina. Ini Cina segera meluncurkan yuan digital. Ini sudah diluncurkan ke lebih dari 1 juta warga Cina ya. Nah, untuk bank-bank digital sendiri ini ada BCA Digital akan IPO. Tapi kita tidak tahu kapannya di sini ya, 1-2 tahun ke depan katanya. Ini ya, bank BCA Digital Blue seperti ini. Nah, jadi kita akan bahas bank-bank mini seperti ini, contohnya BKSW, BBYB, AGRS, BBHI, Baca, BVIK, INPC, Arto, dan juga yang akan go digital ya, seperti ini, Agro, BBYB, Baca, BBHI, BKSW. Jadi ini yang akan kita bahas. Untuk BCA Digital dan Kephana Bank ini tidak ada sahamnya, jadi kita tidak bahas. Sorry, maksudnya belum ada di pasar saham untuk masyarakat umum. Oke, untuk BKSW, ini secara overall pergerakannya seperti ini. Secara garis besar ini masih downtrend channel ya. Nah, sekarang kita berada pada key levelnya di harga konsolidasi yang ini ya. Jadi di sini dan di atas ini ada gap yang bisa ditutup jika breakout dari key levelnya ini. Jadi kalau buy 206, TP-nya di sini 258, SL-nya 130 ya. Ini RR-nya 1 dibanding 0,7, jadi risknya lebih besar ya. Jadi kurang menarik. Untuk BBYB ini pergerakannya secara overall seperti ini. Lalu di sini harga masih ada di atas MA dan key level ya di sini. Jadi masih uptrend. Nah, dia kalau ditarik garis Fibo, dia itu di reject di 50% Fibo ya di sini. Jadi masih menarik, bisa melanjutkan pergerakan ke atas sampai ke resistance di sini. Jadi buy 540, TP 800, SL 360. Jadi RR 1 dibanding 1,4. Ya, kecil sekali ya, 1,4. Untuk AGRS seperti ini pergerakan secara overall. Dan sekarang masih pada downtrend channelnya ya. Dan di sini ada di harga key levelnya. Ini masih tidak menarik untuk dibeli karena dia masih di downtrend tapi masih konsolidasi tidak jelas. Untuk agro seperti ini pergerakannya secara overall
kita tahu ya di sini sekarang ada di all time high dan kita uptrend ya. Di sini hijau semua dan juga di atas MA 50, 20, 200. Tapi di sini ada penurunan dari volume beli yang hijau ini dan ada sedikit kenaikan. Nah, kalau kita buy sekarang di 2680, SL-nya kita pakai rumus dari ATR-nya ya 250. Jadi 2,5-nya kali ATR, jadi nanti SL-nya di 2055. Lalu untuk TP-nya kita tentukan targetnya 3 kali range ya. Jadi di 4555 nanti TP-nya. Karena dia all time high, jadi kita pakainya rumus ATR. Untuk BBHI, seperti ini pergerakan BBHI secara overall kita di all time high juga ya. Ini all time high, dia di uptrend karena di atas MA, lalu volume belinya turun ya. Jadi ini divergent, harga naik tapi volume turun, jadi potensinya turun atau sideways. Nah, sekarang kita pada di atas key levelnya. Ini key level resist yang terakhir dan ini ada gap yang belum ditutup. Kita berada di atas. Ini penurunan harga kalau ditarik Fibo dari sini ke atas ini, ya penurunan harga itu di 50% ya. Asumsi lanjut naik, ya buy-nya di sekarang di 710. SL bisa di 2500 karena ini ya resisten lama. TP-nya di 0% aja ini di 3600. Jadi RR atau risk to reward 1:5,23. Untuk baca seperti ini pergerakan baca secara overall. Nah, kalau kita tarik garis ini ke sini ya. Jadi ini resistnya, resist dinamik, dia itu sudah breakdown ya ke bawah. Lalu di sini konsolidasi. Nah, ini sudah terjadi distribusi ya di sini. Yang merah-merah ini. Lalu sekarang ada di key level support dan ini all time high. Terus kalau kita lihat ini volume belinya turun ya. Mengecil, tapi volume jualnya naik, yang merah ini naik. Jadi ini kurang menarik. Untuk BVIC, ini pergerakannya secara overall. Lalu sekarang di atas MA50 200 tapi di bawah 20. Ini key levelnya, dia berada di key level di resist sebelumnya, ini jadi support sekarang. Terus kalau penurunan harganya secara Fibo dia terhenti di 61,8, masih ada potensi uptrend tapi lemah. Lalu untuk volume belinya dia turun lebih cepat daripada volume jual, jadi dia turun, yang hijau ini turunnya gradiennya lebih gede ya daripada yang merah, jadi potensinya turun. Kalau masih mau maksa beli ya buy-nya 155, TP-nya di resist ini 268, stop loss 128, RR-nya bisa 1:4,19. Untuk INPC seperti ini, secara overall dia dulu pernah di 1000 ya, sekarang di 160-an. Di sini juga ada harga konsolidasi, ini key level ya, jadi dia resist ya sekarang. Udah resist terus di reject lagi. Nah ini ya, karena resist terus di reject, sekarang di atas 50-200 tapi masih di bawah 20 dan sekarang konsolidasi. Kalau kita tarik garis Fibo dia turun di sekitar 61,8 ya, di bawahnya sedikit, jadi ini kenaikannya lemah, terus volume belinya turun, jadi kurang menarik ya. Ini kalau kita tarik garis dynamic resistance seperti ini, dia masih downtrend channel ya, konsolidasi, dia kurang menarik untuk dibeli. Untuk Arto pergerakannya ini secara overall seperti ini. Lalu kita tahu sendiri ini banyak hijau, ini uptrend lalu di atas MA 20, 50, 200. Tapi di sini volumenya untuk volume belinya turun ya, jadi ada potensi turun karena ini divergence. Nah, ini swing low yang terakhir. Kalau mau masuk ini bisa tentukan SL-nya, jadi kita pakai ATR aja karena ini all time high. Jadi nanti 2,5 ATR-nya 1429 ya. Jadi SL-nya bisa di 14.800. Lalu untuk TP bisa di 3 kali range, jadi 29.100. Nah, untuk stop loss-nya 14.800 itu logis karena ini resist terakhir ya dari swing low-nya. Jadi ini bisa jadi support baru yang dekat-dekat 15.000 sini. Untuk kesimpulan quick insight-nya, yang menarik ada Agro, BBHI, dan Arto karena kenapa trennya adalah up ya. Terus ini ada buy SLTP dan RR-nya.
Untuk Agro dan Arto, risk to reward-nya 1:3 kita tentukan dengan formula ATR. Untuk risk to reward BBHI 1:5,2 ya, dari resistensinya. Lalu kita ambil data dari RTI untuk Agro, BBHI, dan Arto. Untuk Agro, average EPS growth 23%, kita hitung dari sini ya. Dia turun EPS-nya lalu naik ke 3. Untuk BBHI dia turun lalu dia jadi positif ya, dan bertumbuh positif. Average growth-nya 102%. Untuk Arto, average EPS growth-nya di 67%. Walaupun dia rugi, tapi ruginya mengecil, dan mungkin saja di 2022 udah positif ya nanti. Nah, ini untuk pergerakan teknikalnya, Agro, BBHI, dan Arto. Kita pakai Bollinger Band, kita pakai Ichimoku, kita pakai Heikin Ashi, seperti ini ya. Ini volume, MACD, lalu RSI stokastik, seperti ini. Di sini untuk BBHI penurunan volume beli ada ya. Jadi ini yang hijau ini turun semakin kecil tapi harganya naik ya. Wajar aja dia di konsolidasi ya. Setelah itu dia di sideways tapi dia masih ditahan ya di harga ini. Jadi ini bagus ya. Untuk Akto dan Agro ini masih berpotensi ke utara. Kenapa? Karena dilihat dari Heikin Ashi masih hijau, lalu Bollinger Band masih di area atas ya dari upper band-nya. Lalu di Ichimoku juga masih di atas harga, di atas awan Ichimoku. Lalu MACD ke atas, RSI dan stokastik juga ke atas ya. Seperti itu. Untuk volume di sini juga ada peningkatan walaupun sedikit ya, sangat sedikit. Di sini juga ada sedikit. Oke, kita lakukan perbandingan untuk Agro, Arto, dan BBHI untuk PBV dan ROE-nya. Jadi PBV-nya seperti ini ya. Untuk ROE, BBHI sampai belasan ya, seperti ini. Ini EPS growth-nya juga, ini 23, 67, dan 102. Kalau kita bandingkan dengan 4B, BCA, PBV-nya itu sekitar maksimum 4 lah ya. Ini karena pergerakan harga yang sangat liar, jadi bisa sampai 32-an ya. Kalau ROE-nya yang menarik adalah BBHI ya, karena bisa belasan seperti ini. Dan BBHI juga menarik karena average EPS growth-nya 102. Nah, kesimpulannya apa? Jadi, era digital di Indonesia ini semakin nyata ya, dengan kehadiran bank-bank digital yang saat ini sangat digandrungi oleh masyarakat ya. Lalu, Agro, Arto, BBHI menarik. Kenapa? Karena secara teknikal dia uptrend, dan juga secara EPS growth ya, rata-ratanya positif. Walaupun ya masih ada rugi-rugi, tapi kenaikan EPS-nya yang paling penting ya. Dan dengan ROE yang mirip 4B, jadi BBHI itu menarik ya untuk dikoleksi dengan risk to reward-nya 1:5. Ini karena tadi resistance ya. Untuk Agro dan Arto tidak memiliki resistance karena break all time high ya, jadi udah breakout ke atas ya, jadi sky is the limit ya, itu memang ya, indeed. Dengan asumsi capaian targetnya risk to reward-nya 1:3 ya. Tapi sekali lagi disclaimer on, resiko ditanggung masing-masing investor. Nah, bagaimana pendapatmu guys? Tulis di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih. Dibuka donasi jika Anda mengapresiasi karya ini, bisa lewat halaman traktir, atau bisa juga kirim lewat dompet USDT jaringan Tron TRC20. Nanti saya taruh di kolom deskripsi. Sekian, terima kasih, salam-salam Kings, semua bisa jadi kaya.